Oke, balik lagi di DR Channel. Kali ini gue mau bikin satu tutorial ya, yang sebenarnya pasti banyak teman-teman tunggu ya. And by the way, gue nggak mau tutorial gue ini yang sesuai judulnya bikin teman-teman juga ngikutin gue sih sebenarnya, karena jujur ini gue gambling banget ya. Gue coba sendiri. Jadi gue ada cerita dulu nih sama perkumpulan ojol ya waktu itu. Karena kan beberapa ojol ada yang pakai motor listrik juga ya. Jadi gue coba sharing pada saat itu, gue ngobrol, mencoba untuk mencari tahu mereka kan bawa penumpang gitu ya. Harusnya kan menurut gue ada tantangan tersendiri nih bagi si ojol membawa penumpang dengan karakteristik motor listrik yang kita sama-sama tahu ya, bahwa dia pasti gasnya kalau direm dia cut off gitu ya. Dan itu kan cukup menyulitkan ya, karena kita terbiasa pakai motor konvensional gitu ya. Jadi pada saat kita pakai motor listrik, apalagi bawa penumpang, pasti harusnya dia agak kagok gitu ya. Nah, yang gue heran mereka tuh kalau di jalan gue suka ketemu papasan gitu ya, santai-santai aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gue, kok bisa dia sesantai itu, senyaman itu? Nah, adalah satu orang ojol itu cerita sama gue akhirnya. Dia bilang, coba sensornya, sensor remnya ya, yang dimaksud adalah sensor remnya coba dimatikan aja bang, katanya. Nah, gue bingung tuh, emang bisa ya gitu? Ternyata dia bilang bisa, karena beberapa ojol atau beberapa orang yang menggunakan motor listrik, dalam tanda kutip itu ojol, itu banyak mematikan sensor remnya gitu ya, baik yang salah satu maupun kedua-duanya gitu ya, sehingga bisa digunakan seperti motor konvensional biasa, dimana kita bisa ngerem sambil ngegas gitu, baik itu di tanjakan maupun saat bermanuver gitu ya. Nah, gue coba kepikiran gitu ya, coba cari tahu tentang perkabelan motor listrik, dan ini jujur gue nggak ada pengetahuan apa-apa ya. Gue lulusan juga bukan lulusan listrik, elektro dan lain-lain, jadi ini makanya gue nggak nyaranin lu ikutin gue kalau nggak memang berani ya. Kalau memang nggak mau ambil resiko, gue nggak nyaranin untuk ikutin. Cuma gue mau sharing nih bahwa gue coba gambling, gue coba buka ya isi dalemannya tuh motor, gue bongkar bagian jok gue. Tapi jangan lupa ya, matiin dulu saklar segala macam biar nggak jadi konsleting. Terus gue copot baterainya. Setelah itu gue coba untuk cek nih perkabelannya, karena dari informasi yang gue dapat bahwa kita harus melepas kabel yang berwarna hijau kuning. Hanya itu aja cluenya sama gue bingung tuh awalnya, hijau kuning, jadi hijau kuning menyatu gitu ya dalam satu kabel. Gue coba cari warna hijau kuning, nah ya seperti ini akhirnya gue temuin, gue copotin. Dan jujur itu gue agak deg-degan sih ya, gue nggak tahu apa antar memang itu sensor rem atau sensor yang lain gitu ya. Tapi gue coba beraniin diri aja gitu ya, karena gue pengen banget tahu gitu untuk motor gue ini sebenarnya bisa diapain aja sih selain ya aksesorisnya ya. Sebenarnya motornya gue udah terbiasa gitu, tapi kan gue pengen motor itu lebih nyaman lagi juga ya sebenarnya, apalagi bisa satu feel dengan motor-motor konvensional sebelumnya gitu ya yang pernah gue pakai. Jadi gue penasaran dan akhirnya gue coba putusin itu ya, copot gitu ya. Sebenarnya gue yang aja pelan-pelan, habis itu lu copot si kabel warna hijau dan kuning yang ada di motor Smooth Zuzu. Gue lagi mau bilang ini khusus Smooth Zuzu aja ya, karena yang gue tahu Smooth Zuzu. Jadi gue copot, deg-degan sih. Tapi setelah itu gue rapihin perkabelannya, gue lakban pakai lakban hitam solatif gitu ya. Habis itu gue tes, ternyata bener, untungnya bener ya, rem belakang maupun rem depannya itu udah nggak berfungsi secara sensor, tapi masih berfungsi secara normal biasa gitu ya, jadi tetap bisa ngerem. Dan ada satu keanehannya ketika gue copot si kabel hijau kuning itu, yaitu karena sensor remnya nggak kebaca mungkin ya, jadi pada saat lo kontak on, lu coba rem beberapa detik gitu ya, harusnya kan dia langsung ready tuh ya speedometernya. Nah kali ini dia nggak bisa, melainkan lu harus menggunakan tombol P yang tersedia di motor Smooth Zuzu tuh. Ya menurut gue sih nggak ada masalah ya kan, tombol P nya jadi lebih bisa digunakan gitu ya,
karena sebelumnya gue kebiasaan nurunin motor sambil nyalain gitu ya ke rem gitu kan, itu udah ready tuh. Sebenarnya agak bahaya ya, karena udah ready bisa digas. Jadinya gue lebih safety malah ketika dimatikan sensor remnya. Dan ada beberapa hal positif yang gue dapetin ya, selain bermanuvernya jadi lebih enak ya. Jadi akselerasinya lebih enak, lo sambil nyalip atau nanjak itu bisa sambil kombinasi dengan rem. Ada satu hal yang menarik perhatian gue, yaitu lebih responsif. Jujur ini gue gak ngada-ngada, motornya jadi lebih responsif ya. Baik itu lu pakai mode eco, normal maupun sports. Nah, yang gue maksud responsif itu yaitu ketika tarikan bawah, tengah sampai atas itu nggak mengalami penurunan sama sekali gitu. Jadi lu bener-bener instan semua tuh dari bawah, tengah, atas. Coba gue curiga ya, mungkin ini akan mempengaruhi baterai performance gue ya, yang mungkin tadinya bisa lebih jauh, mungkin akan lebih pendek ya untuk range jaraknya, karena secara power kayaknya dia lebih galak nih ya. Jadi wajar aja kalau seandainya gue dapat penurunan baterai. Cuma gue nggak terlalu notice ya, karena dalam 3 hari ini gue masih ngerasa ya normal-normal aja. Jadi pemberlakuan pencopotan kabel rem sensor itu gue udah lakuin 3 hari, terhitung sampai hari ini, dan so far itu aman-aman aja. Tapi gue balik lagi infoin ke teman-teman ya, gue nggak nyaranin lu untuk ngikutin gue kalau nggak berani melakukannya. Nggak apa-apa ya, jangan dipaksain kalau gue memang terlanjur nekat ya. Jadi kalau teman-teman masih berpikiran takut rusak dan lain sebagainya, gue takutnya ntar lu nyalahin gue gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman nggak mau ngelakuin, atau mungkin mau cari konsultasi lainnya. Dan gue sendiri nggak tahu nih efek kedepannya apa, apakah ntar dinamo gue rusak atau apa, gue juga nggak tahu. Makanya gue nggak bener-bener nyaranin atau nggak bener-bener bilang bahwa cara gue ini yang paling bener gitu ya. Cuma gue coba gambling, gue coba lakuin hal ini, dan itu dapat hal yang positif di motor gue sekarang gitu ya. Jadi motor gue lebih enak, nggak pernah jengat-jengat atau ndut-ndutan atau lompat-lompat lah ya, atau kasarnya ngagetin lah, itu udah nggak pernah lagi. Jadi lebih smooth kayak motor biasa aja gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan thank you buat teman-teman yang udah nontonin video gua, udah like video gua, komen video gua senang banget ya. Ya ternyata teman-teman banyak yang memberikan respon positif juga, yang udah support video gua. Jadi tolong subscribe, like, komen, dan share video gua supaya gua bisa bikin video terus buat teman-teman semua. Bye bye.